Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia, dan yang terhormat Bapak Dr. Hayat MSI selaku narasumber kita pada malam hari ini. Beliau juga aktif sebagai Direktur Unisma Press dan juga penulis dari 57 buku. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, selamat datang pada pertemuan kedua pada malam hari ini, di mana pertemuan pertama sudah berlangsung kemarin malam dan kita sudah membahas apa itu book chapter, bagaimana konsep menulis book chapter, dan juga konsep-konsep dasar book chapter lainnya. Dan pada pertemuan kedua malam hari ini, kita akan belajar bersama dan berdiskusi bersama, melanjutkan materi kita yang semalam, dan juga kita akan membahas tentang beberapa contoh-contoh buku book chapter, dan juga sedikit mempraktikkan bagaimana cara menulis book chapter seperti itu Bapak Ibu. Eh, dan tentunya kita akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Hayat MSI. Dan juga sebelum mulai Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan satu hal lagi berkaitan dengan fasilitas berupa e-sertifikat, laporan pengembangan diri, dan juga daftar hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami share melalui WA Group satu hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Senin besok Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir dan silakan Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam mengikuti Zoom meeting dan juga agar apa yang kita dapatkan bisa lebih maksimal seperti itu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Hayat MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar, Bapak, Ibu ya. Ya, terdengar Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu. Masih dalam kondisi sehat, semangat, dan terus belajar. Insya Allah apa yang kita kerjakan malam ini, apa yang kita lalui malam ini, insya Allah mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah punya bahan, punya modal untuk nulis book chapter. Pada kesempatan malam ini, saya lebih banyak ke contoh-contohnya. Apa itu book chapter, seperti apa contohnya, termasuk nanti cara menulisnya atau cara membuat book chapternya. Secara prinsip tadi malam sudah kami sampaikan teorinya, konsepnya, termasuk anatomi-anatomi dalam book chapter. Begitu juga Bapak Ibu, nanti mungkin lebih banyak sharing saja bagi Bapak Ibu yang masih penasaran, masih belum tahu, yang masih belum pernah nulis misalnya, silakan bisa disampaikan aja dalam kolom pertanyaan atau bisa langsung bertanya melalui raise hand. Sehingga harapannya pertemuan satu dan kedua malam ini bisa menghasilkan pandangan atau pemahaman atau perspektif kita sudah punya gambaran yang utuh, sehingga Bapak Ibu dalam prakteknya nanti sudah bisa menemukan, sudah tahu caranya seperti apa. Harapannya begitu, karena eh, ketika Bapak Ibu sudah selesai pada kegiatan ini, insya Allah juga ada pendampingan dari cendekiawa dan dari Pak Soehardi dan teman-teman terkait dengan penyusunan book chapter, insya Allah. Sehingga Bapak Ibu semua bisa langsung praktek mengerjakan atau menulis atau menyusun book chapternya. Bapak Ibu yang berbahagia, izin saya share screen, melanjutkan materi yang semalam.
Bapak Ibu, untuk malam ini saya lebih banyak ke contoh-contoh konkret terkait dengan book chapternya itu seperti apa dan bentuk serta formatnya bagaimana. Saya akan sajikan beberapa contoh buku buku yang masuk ke dalam model penulisan chapter. Sehingga Bapak Ibu baik yang Bapak Ibu yang guru ataupun yang dosen bisa bisa menyesuaikan atau bisa eh, mengambil apa contoh yang mungkin nanti bisa dikerjakan. Karena dalam penulisan book chapter itu Bapak Ibu sebenarnya banyak para penerbit sekarang berlomba-lomba melakukan atau mengadakan proyek penulisan buku dalam model book chapter banyak sekali, baik untuk guru maupun untuk dosen itu banyak sekali, baik untuk kepentingan atau keperluan misalnya kredit point atau keperluan untuk hukum itu sangat membantu sekali dan tidak terlalu ribet dan bisa cepat karena book chapter itu misalnya bisa 7 halaman sudah bisa diakomodasi menjadi book chapter bab per bab misalnya hanya 7 halaman babnya atau 10 halaman sudah bisa di, dijadikan sebagai book chapter. Sehingga Bapak Ibu nanti yang kesulitan misalnya, kesulitan untuk mempraktekkan menyusunnya atau kesulitan untuk mendapatkan akses penyusunan bersama book chapter atau kesulitan misalnya masih bingung terkait dengan apa itu book chapter, bagaimana book chapter itu proses penyusunannya bagaimana, silakan Bapak Ibu bisa dicatat dan nanti tanyakan kepada kami langsung, insya Allah akan kami berikan langkah-langkah strategis, langkah-langkah konkret. Kemarin tadi kami sempat membaca eh, grup juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin eh, ada yang masih belum dipahami secara komprehensif tentang materi tadi malam. Hari ini silakan Bapak Ibu bisa tanyakan secara langsung. Sehingga Bapak Ibu betul-betul paham dan saya akan memberikan contoh-contoh nyatanya atau contoh-contoh book chapternya termasuk mulai dari covernya, halamannya, sampai kepada isinya. Nanti akan kita bedah masing-masing, Bapak. Karena prinsip yang utama dalam penulisan book chapter itu adalah kalau mengacu kepada book chapter itu rata-rata masih eh, memiliki atau bersifat eh, ilmiah. Jadi penyusunannya juga harus berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Bapak Ibu yang berbahagia, izin yang pertama, kita langsung ke sini contoh contoh book chapter. Ini contoh book chapter yang pernah kami buat karena kebetulan yang editornya adalah saya sendiri. Ini diterbitkan oleh penerbit besar Bapak Ibu. Penerbit buku ini dilakukan dengan proses penerbitan royalti sehingga melalui proses review yang panjang. Jadi masing-masing penulis ini, termasuk saya juga sebagai tim penulis dan juga tim editor, sebagai editor dari buku ini. Jadi kebetulan saya adalah kepala proyeknya karena eh, buku ini dilahirkan dari tugas-tugas mata kuliah. Kebetulan mata kuliahnya adalah di S3 saya. Jadi buku ini tugas mata kuliah S3 saya dengan teman-teman satu kelas. Judul mata kuliahnya kebetulan sama dengan judul buku Reformasi Kebijakan Publik. Saya di bidang administrasi publik, core keilmuannya atau konsentrasinya di kebijakan publik dan pelayanan publik. Nah, pada mata kuliah ini eh, seluruh mahasiswa diminta untuk mengerjakan satu bab atau mengerjakan satu topik yang berkaitan dengan reformasi kebijakan publik. Sehingga untuk penulisannya ini berdasarkan pada penulisan, ada yang berdasar kepada penelitian, ada yang berdasar kepada nilai-nilai konseptual atau pengalaman dan seterusnya. Nah, ini contoh bukunya ditulis oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oleh 15 orang. Jadi judulnya ini Reformasi Publik, kemudian ini ada judulnya. Kemudian kata pengantarnya ini dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jadi ini buku yang dilahirkan, book chapter yang dibuat dari laporan penelitian. Ini hampir semuanya dari
laporan penelitian atau dari hasil penelitian. Ini nama penerbitnya adalah Prenada Media yang sudah tersebar di berbagai daerah cabang-cabang penerbitannya. Kemudian yang kedua ini Bapak Ibu, ini book chapter yang dibuat atau yang disusun berdasarkan hasil pemikiran. Book chapter ini masuk ke dalam buku ajar. Walaupun struktur penulisan buku ajarnya belum terpenuhi karena tidak memenuhi unsur-unsur atau ciri-ciri khusus buku ajar. Contoh misalnya kalau buku ajar itu wajib menyertakan deskripsi di masing-masing topik atau masing-masing bab. Kemudian harus menyertakan CPL atau CPMK-nya atau minimal ada deskripsi dari masing-masing topik. Kalau pengen lengkap biasanya dilengkapi dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah itu kalau di perguruan tinggi. Itu kalau buku ajar. Kalau di tingkat pendidikan dasar menengah misalnya itu menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Sehingga ini pendidikan Pancasila ini sebenarnya dipakai untuk perguruan tinggi. Jadi buku ini Bapak Ibu disusun oleh para dosen yang diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Kebetulan di kampus saya Universitas Islam Malang. Jadi saya kebetulan menjadi kepala proyek juga yang mengumandani lahirnya buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Aditya Media. Ini terbit pertama kali buku ini sekitar 10.000 eksemplar. Karena memang seluruh mahasiswa semester 1 itu wajib menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila. Sehingga dengan adanya kebijakan dari pimpinan, kemudian saya diamanai untuk menggawangi buku ini, kami mengumpulkan seluruh dosen pengampu mata kuliah Pancasila dengan memberikan struktur penulisannya mulai dari judulnya, misalnya judulnya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi ini juga melalui perdebatan dan melalui kesepakatan bersama. Nah, proses penyusunan buku ini berdasarkan pada pengalaman dan pemikiran-pemikiran atau berdasarkan kepada konseptual, berdasarkan pada bahan bacaan, baik dari buku, baik dari fakta-fakta dokumen, atau dari artikel-artikel ilmiah, atau dari gambar-gambar yang kemudian dikumpulkan dan disusun dalam naskah buku. Ini semuanya penulisannya, penyusunannya mulai dari bab 1 sampai bab terakhir itu adalah hasil dari pemikiran atau dari konseptual atau dari pustaka. Sehingga tidak ada yang dari penelitian. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini memang dari hasil-hasil penelitian. Jadi kami diminta sebelum menyusun buku bab per bab dalam buku reformasi kebijakan publik, kami diminta melakukan penelitian atau mini riset, baik menggunakan kualitatif atau kuantitatif atau menggunakan mixed method disesuaikan dengan kebutuhan pada risetnya, tetapi tidak sampai riset yang mendalam sesuai dengan target di mata kuliah itu kan hanya 6 bulan, sehingga kami melakukan penelitian itu sekitar maksimal 1 bulan 2 bulan, dan melakukan proses penyusunan laporan, kemudian dikonversikan ke dalam bab-bab dalam buku. Penyusunan kerangkanya juga kami buat sedemikian rupa sehingga memiliki kesamaan-kesamaan dalam proses penyusunannya. Kemudian saya dieditori sendiri, ini juga boleh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau buat proyek book chapter misalnya bersama dengan teman-teman atau koleganya, salah satu di antara penulis itu menjadi editor juga dibolehkan. Ini juga sama, saya juga masuk tim penulis, juga masuk menjadi tim penyunting atau editor. Kalau ini tim editornya berdua, saya dengan Pak Suratman. Ini yang berdasarkan kepada pemikiran. Nah, Bapak Ibu, untuk yang oke, yang Pancasila ya. Untuk yang pemikiran, ini salah satu contohnya. Semoga jelas ya. Jadi untuk di buku ini memang namanya tidak dicantumkan di masing-masing bab. Jadi itu tergantung kebutuhan. Tetapi kalau di chapter memang harusnya muncul. Tapi karena
ada perbedaan persepsi di antara para penulis, sehingga kesepakatannya biodata penulis atau nama penulis muncul di belakang buku atau menjadi menjadi bagian akhir dari buku. Ini ada 11 bab. Jadi bab pertama Pancasila dalam lintasan sejarah. Ini sub-subbabnya A, B, C. Kemudian bab 2 pengertian Pancasila dan perkembangannya, ini juga sama subnya. Jadi penulisan ini Bapak Ibu berdasarkan kepada kebutuhan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sehingga hampir semua penyusunannya ini proporsionalnya seimbang, tidak terlalu jauh, walaupun ada yang agak gemuk tapi tidak terlalu jauh. Ya, kalau book chapter itu Bapak Ibu, format penyusunan kerangkanya atau daftar isinya ini bisa dibuat seperti ini. Mau 10 bab juga boleh, 11 bab, 7 bab juga boleh, 6 bab atau 9 bab juga boleh, menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini contoh daftar isi dari book chapter yang dari Pancasila. Kemudian saya berikan contoh yang reformasi ini Bapak Ibu, karena kebetulan tidak muncul di slide, saya coba carikan dulu. Ini contoh yang tadi saya sampaikan, yang reformasi yang dari laporan penelitian ya, atau penyusunan book chapter yang berdasar kepada konversi dari laporan penelitian. Jadi ini isinya Bapak Ibu, ini judul eh, ini namanya halaman Perancis seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi ini halaman Perancis. Kalau covernya yang tadi saya tayangkan, kemudian ini jadi setelah cover, kemudian ada halaman Perancis. Nah ini yang masuk ke dalam halaman Perancis. Halaman Perancis itu juga bisa dikatakan sebagai halaman halaman setengah judul atau hanya judulnya saja yang cantumkan. Kemudian isinya Bapak Ibu, ini tentang undang-undang hak ciptanya yang kemarin juga sudah saya sampaikan sebagai bagian dari anatomi buku yang tidak boleh dilepas, yang wajib tetap wajib dicantumkan karena berkaitan dengan penilaian dari buku. Ini yang judul utama dari buku atau cover dalam namanya. Jadi isinya sama, mulai dari font itu isinya sama dengan cover luar. Jadi ini tim penulis, ini judul, kemudian ada tim penulis, ada editor, dan ini nama penerbitnya. Kemudian eh, ini kata pengantarnya dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi kata pengantar itu sekali lagi ditulis oleh orang lain selain penulis yang memiliki eh, kompetensi dengan topik yang Bapak Ibu sedang tulis. Beliau ahli atau pakar di bidang kebijakan publik, sehingga kami meminta dia untuk menuliskan kata pengantar. Ini bicara tentang reformasi kebijakan publik. Ini pengantar editor. Jadi kalau editor juga bisa memberikan pengantar terhadap buku yang dieditori. Kemudian ini baru masuk ke daftar isi. Nah, ini daftar isinya Bapak Ibu. Untuk book chapter yang dari laporan penelitian, ini daftar isi ini juga tidak mencantumkan nama di masing-masing bab. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang paling memungkinkan adalah sebenarnya masing-masing bab itu ada namanya sendiri-sendiri. Ini contoh yang nggak ada. Jadi mulai dari judul, kemudian isinya hampir sama dengan buku yang di Pancasila tadi. Ini ada 2 sub, kemudian ini bab 2 ada 2 sub, yang bab 3 juga sama karena penyusunannya ini dari laporan penelitian, maka yang paling banyak ini adalah di bahasan. Sehingga yang
yang pendahuluan dengan kajian teori jadikan satu, kemudian hasil dan pembahasan jadikan satu. Jadi hampir rata-rata ada 2 bab, walaupun ada yang 3, itu juga menjadi bagian dari. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nulis buku chapter, nanti tinggal disusun berdasarkan bab-bab seperti ini. Subbabnya nanti bisa menyesuaikan. Buku ini ada sekitar, kalau tidak salah, sekitar 300-an halaman. Jadi 333 halaman. Ini ada 14 bab, karena penyusunnya ada 14. Isinya juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini kami bagi menjadi bagian-bagian. Bagian satu, reformasi kebijakan publik, dan sehingga ditata di sini. Ini bab satu. Penyusunannya ini berdasar pada laporan penelitian yang saya sampaikan tadi. Ini isinya. Kemudian eh, yang Pancasila, oke, coba saya carikan yang Pancasila. Yang ini yang Pancasila Bapak Ibu, yang tadi saya contohkan. Jadi ini yang buku Pancasila untuk pendidikan, untuk perguruan tinggi. Jadi ini sama, ini cover dalamnya, ini tim penulisnya ada di sini semua. Jadi Bapak Ibu kalau nanti masuk ke dalam tim penyusun book chapter, maka nanti namanya masuk ke sini semua. Ini penyuntingnya, kemudian ini penulisnya, ini ketentuan hak ciptanya, kata pengantar, dari kebetulan ini untuk perguruan tinggi yang memang ditulis oleh seluruh dosen Unisma, maka kata pengantarnya dari Pak Rektor. Kemudian prakatanya ini prakata perwakilan dari penulis, dari tim penulis yang kemudian juga menjadi bagian dari awal buku. Dan isinya Bapak Ibu daftar isinya. Ini yang dari konseptual tadi. Jadi daftar isinya eh, Pancasila dalam lintasan sejarah, kemudian sub-subnya A, B, C, ini sama. Nanti sub ini biasanya ditulis di awal. Jadi sebelum sebelum nyusun bukunya, maka kerangka sub ini harus sudah dibuat sejak awal. Sehingga masing-masing penulis itu Bapak Ibu sudah tahu di bab berapa, subbabnya apa saja. Bab 2 misalnya subbabnya A, B, C, D. Sehingga dia tinggal nulis yang ini aja. Ini sekitar 10 halaman dari 39 ke 41. Itu juga 26. Jadi ini Bapak Ibu contoh dari buku-buku yang ditulis berdasarkan kepada book chapter. Nah, isinya mulai dari bab satu, ini bab satu, eh, bisa disesuaikan atau disamakan, termasuk misalnya terkait dengan apa referensinya atau pengutipannya ini menggunakan footnote semua, sehingga seluruh penulisannya berdasarkan kepada kerangka yang sudah dibuat, penyusunan referensinya, termasuk style daftar pustakanya, kemudian fontnya, kemudian spasinya, ukuran fontnya berapa, dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan sejak awal. Sehingga penulis itu sudah tahu akan menulis apa. Ini sub-subnya kerajaan Majapahit. Semua pengutipan di sini berdasarkan kepada pengutipan footnote. Kemudian ini ada sekitar 300-an halaman, hampir 400 halaman. Ini yang dikatakan dengan
contoh book chapter Bapak Ibu. Hampir rata-rata kalau book chapter itu karena biasanya ditulis oleh lebih dari 5 orang atau bisa sampai 10 orang atau bahkan 14 orang, maka rata-rata penyusunannya jumlah halamannya bisa sampai 300-an ke atas atau minimal 250 halaman. Jadi Bapak Ibu, pengaturan ini sebenarnya memang yang bekerja paling banyak adalah editor. Karena editor itu menyamakan antar penulis, menyamakan menyamakan teksnya atau teknisnya, menyamakan eh, judul babnya, menyamakan sub-sub babnya, itu diatur semua oleh editor. Sehingga yang paling banyak bekerja sebenarnya pada penyusunan book chapter itu adalah editor. Maka editor itu menjadi garda terdepan dalam penyusunan book chapter. Jadi book chapter yang sudah disusun oleh para penulis dikumpulkan oleh tim editor atau oleh editor, kemudian disusun berdasarkan pada kerangka dicek apakah fontnya sama semua, apakah penyusunannya berdasarkan kepada kerangka yang sudah dibuat dan seterusnya, termasuk penulisan daftar pustakanya. Sehingga kalau sudah ditulis berdasarkan kepada ketentuan kerangka penyusunan, maka tim editor tidak terlalu berat, tidak menyamakan satu persatu dari penulisnya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang coba saya ke bagian akhir. Ini yang bagian akhir, karena bagian akhirnya hanya 2. Ini untuk daftar pustakanya, ini juga disesuaikan dengan stylenya. Kemudian ini masuk ke tim penulisnya. Nanti Bapak Ibu kalau nulis book chapter, tim penulisnya juga masuk di dalamnya. Ini mulai dari penulis pertama, kedua, ini ketiga, ini semua. Jadi biodata penulis itu disampaikan secara singkat saja. Jadi nama-nama atau karya-karyanya juga bisa disampaikan. Ini saya masih S2 pada penyusunan ini sekitar tahun 2018. Sudah hampir sekitar eh, 5 tahun lah buku ini sampai sekarang dijadikan sebagai buku utama atau buku ajar pada mata kuliah pendidikan Pancasila karena MKU atau MWU, mata kuliah wajib umum, salah satunya ada Pancasila, ini menjadi keharusan bagi kami untuk menyusun buku ajar tanda kutip karena masih belum sesuai dengan penyusunannya karena pada waktu itu eh, kesepakatan bersama sehingga deskripsi dan lain sebagainya di masa transisi perubahan sehingga tidak banyak dimasukkan. Kemudian saya ke slide Bapak Ibu. Oke, itu contoh yang dari penelitian dan contoh yang dari referensi. Sehingga Bapak Ibu bisa membedakan. Boleh enggak misalnya dicampur-campur, Pak? Kalau bisa disesuaikan aja. Karena kalau dari laporan penelitian itu, maka struktur dan sistematikanya itu biasanya mengacu kepada sistematika laporan penelitian, konversi dari laporan penelitian. Contoh misalnya dalam masing-masing bab itu ada pendahuluan atau ada pengantarnya. Dan di bab berikutnya misalnya literatur reviewnya, bab berikutnya di subbab berikutnya misalnya di hasil dan pembahasan. Baru bab terakhir di penutup. Sehingga kalau misalnya campuran antara laporan penelitian dengan kajian pustaka dikhawatirkan nanti struktur dan sistematika penyusunan bukunya tidak sama sehingga penulis itu pembaca itu kadang nanti membingungkan walaupun misalnya tidak ada ketentuan yang saklek ya, tidak ada ketentuan yang mengatur misalnya boleh boleh enggak salah enggak misalnya kalau dicampur, sebenarnya enggak ada ketentuan seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya sehingga ada kesamaan, ada kesamaan dasar dalam penyusunannya, ada kesamaan dalam proses penyusunannya, sistematikanya sama semua, kontennya juga sama. Walaupun yang semalam juga sudah saya sampaikan bahwa sekarang perkembangan book chapter itu sudah fokus kepada penulis-penulisnya,
bab-bab yang ditulis oleh para penulisnya. Tidak fokus kepada tema besar dari buku itu sendiri, tetapi fokus kepada topik-topik yang ada di dalam book chapter. Contoh misalnya yang buku Reformasi Kebijakan Publik itu. Jadi buku book chapter itu tidak fokus kepada reformasi kebijakan publiknya, tetapi fokus kepada topik-topik yang ada di dalam book chapter itu sendiri. Termasuk kalau yang konseptual ya sudah, berarti penyusunannya konseptual semua, diatur saja dari mulai dari penyusunannya, kemudian apa referensinya, kemudian subbab-subbabnya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, book chapter dari hasil pemikiran ini juga sama yang saya contohkan. Di contoh salah satunya adalah ini yang paling mendekati sempurna karena penyusunannya ini di masing-masing daftar bab itu ada nama penulisnya. Ini contoh, ini judul bukunya metode penelitian ini proyeknya Unisma Press Bapak Ibu. Jadi kami punya program dalam penerbitan buku itu salah satunya adalah penerbitan book chapter. Kalau sudah berbicara tentang book chapter, maka biasanya kami lebih mengarahkan kepada penyusunan buku-buku ilmiah atau buku-buku seperti buku referensi, buku ajar maupun monografi. Sehingga bukan book chapter yang dari cerpen atau dari pengalaman pribadi seperti diari misalnya atau dari pengalaman-pengalaman kehidupannya bukan, tetapi lebih diarahkan kepada aspek-aspek penyusunan ilmiahnya karena segmentasi bukunya ini adalah untuk kalangan akademisi, untuk guru, untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk peneliti, untuk praktisi. Sehingga pada penyusunan ini Bapak Ibu kami lengkapi dengan beberapa konten yang memang menjadi bagian dari book chapter. Buku ini ditulis oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Ada berapa profesor yang terlibat dalam penyusunan ini. Jadi judulnya metode penelitian kualitatif. Editornya kebetulan saya sendiri. Ya, editor buku ini kebetulan saya sendiri yang tidak menjadi tim penulis, tetapi saya hanya menjadi editor dari keseluruhan tulisan yang disusun oleh para penulis. Jadi untuk buku ini Bapak Ibu, ini saya tampilkan daftar isinya. Semoga kelihatan ya. Jadi ini juga berdasarkan kepada konseptual, kepada pemikiran dari pengalaman-pengalaman para penulis dalam melakukan penelitian. Ya, sekali lagi buku itu berbeda dengan jurnal atau berbeda dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah, bagian yang paling mendukung juga adalah metode penelitian. Artikel juga sama. Artikel itu wajib mencantumkan metode penelitian. Tetapi dalam buku-buku apapun, metode penelitian bukan menjadi bagian dari buku. Pada buku ini, Bapak Ibu, ini juga sudah sebelum kami share ke para penyusun, ini kami sudah buat sejak awal. Judulnya misalnya metode penelitian. Kemudian bab satu ini juga disepakati. Bab satu ini landasan filosofis dan teoritis penelitian kualitatif. Kemudian bentuk penyusunannya Bapak Ibu ini berdasarkan kepada konsistensi, misalnya ada pendahuluannya. Ini rata-rata ada pendahuluan walaupun sebagian masih, tapi ini menjadi sebenarnya namanya juga sama pendahuluan. Rata-rata memang dibuat sama agar pembaca itu menyesuaikan. Yang ini satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi saya akseskan eh, bukunya ya yang metode penelitian.
Nah, ini yang metode penelitian bukunya. Ini dari covernya, kemudian ini tim penyusunnya, ini penerbitnya, kata pengantarnya itu dari Ketua Stay Mandala, Jember. Ini daftar isinya Bapak Ibu. Jadi daftar isinya disesuaikan aja. Jadi kami kebetulan menyusunnya per bab, bab satu andalan filosofis, kemudian bab dua karakteristik penelitian kualitatif. Semuanya bicara tentang kualitatif. Jadi kalau dalam struktur book chapter itu Bapak Ibu tetap harus sistematis, terstruktur dari bab satu sampai bab terakhir. Jadi bukan bukan terpisah-pisah atau bukan sendiri-sendiri atau bukan terpecah-pecah, tetapi tetap menjadi satu kesatuan. Tetapi topiknya itu mengalir sama. Jadi mulai dari bagian awal atau pengantar, kemudian ke isi, baru ke penutupnya. Di bab satu ini bagian awal dari metode penelitian kualitatif. Jadi untuk belajar metode penelitian kualitatif, maka dasarnya harus dilakukan pada aspek ini, filosofis dan teoritisnya. Penelitian kualitatif itu secara filosofis misalnya apa mengandung makna apa, apa bedanya misalnya dengan kuantitatif, dengan uh, mixed method atau dengan bentuk penelitian-penelitian yang lain. Ya, landasan filosofis dan landasan teoritis dalam penelitian kualitatif itu menjadi awal atau menjadi pembuka dari book chapter metode penelitian kualitatif. Nah, kemudian yang bab 2, bab 3 dan seterusnya itu masuk ke dalam konteks isinya. Jadi struktur bukunya juga sama dengan buku-buku yang lain termasuk buku referensi. Jadi ada pengantar atau pembuka atau pendahuluan, baru masuk ke bab berikutnya adalah isi. Dan di bab terakhir biasanya dibuat dengan penutup. Ini dibuat dengan penutup yang ditutup dengan contoh penyusunan proposal penelitian pengembangan, penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, karena salah satu dari penelitian kualitatif itu adalah penelitian tindakan kelas. Itu juga menjadi bagian termasuk penelitian pengembangan atau grand research itu juga menjadi bagian dari penelitian kualitatif. Ini bagian akhir semua. Penulisan penyusunan proposal penelitian kualitatif kemudian disusun dengan tindakan kelas dan penelitian pengembangan. Kalau yang di atasnya itu Bapak Ibu itu kontennya sudah masuk isinya termasuk misalnya analisis dalam situs, analisis dan keabsahan data, penelitian dan pengembangan, penulisan laporan penelitian kualitatif dan ditutup dengan contoh penyusunan proposal metode penelitian kualitatif. Nah, ini daftar tabelnya, kemudian daftar gambarnya, kemudian ini Bapak Ibu. Jadi masing-masing bab itu sudah dibuat sedemikian rupa, lebih sempurna dari sebelumnya, yaitu ada nama penulisnya. Kalau di BRIN, sudah dikembangkan di masing-masing bab ini Bapak Ibu, sudah ada penulisnya, sudah ada DOI-nya, atau nomor kode atau nomor seri dari topik ini. Walaupun tidak terpisah-pisah dalam satu buku, tidak terpecah-pecah, tetapi di masing-masing bab itu eh, dia bisa disitasi sendiri. Jadi kalau misalnya mau mensitasi book chapter metode penelitian, kemudian mensitasi dari tulisannya misalnya tulisan Bu Ifit Novitasari, maka nanti yang muncul di sitasinya adalah Ifit Novitasari, bukan nama editornya Hayat misalnya, bukan nama penulis lainnya, tetapi penulis Ibu Ifit. Kalau misalnya mengutip di bab 2, misalnya mengutip di bab 2, maka yang masuk ke dalam sitasi sesuai dengan DOI-nya itu adalah ya yang ditulis atau yang dikutip, yang dimasukkan namanya itu dari Ibu Lilla Puji Lestari. Sehingga Bapak Ibu untuk untuk pengutipannya nanti yang muncul kalau misalnya mengutip dari
judul karakteristik penelitian kualitatif yang namanya Bu Lila Puji Lestari. Untuk penerbitnya sama, untuk judulnya juga sama. Judulnya nanti berjudul metode penelitian, biasanya tanda titik dua karakteristik penelitian kualitatif. Jadi judul topik sama judul buku dimasukkan ke dalam stasinya sehingga bisa muncul. Ini diatur biasanya dalam DOI-nya. Karena kalau sudah masuk ke DOI itu sudah otomatis bisa terintegrasi ke dalam Google Scholar atau ke aspek citasinya atau ke Garuda. Ini contohnya Bapak Ibu. Begitu juga yang ketiga, termasuk seperti yang tadi malam saya sampaikan bahwa di luar negeri itu sekarang yang dijual bukan satu buku kalau book chapter, bukan yang dijual bukan buku metode penelitian kualitatif, tetapi masing-masing topik ini yang dijual. Kalau yang online ya, yang dijual ke publik itu masing-masing topik. Karena orang misalnya mau melakukan atau mau membaca atau mau mensitasi itu tidak mensitasi judul bukunya tetapi mensitasi judul topiknya. Ya kalau misalnya dia mau mengutip tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Jadi eh, tidak perlu membaca aspek filosofis, landasan filosofis dan teoritis penelitian kualitatif, tapi langsung kepada bab 3 jenis-jenis atau rancangan penelitian kualitatif. Begitu juga seterusnya. Sehingga di luar negeri itu Bapak Ibu sudah marak penjualan book chapter itu sudah by bab per bab, by topik. Sehingga sangat memungkinkan dan memudahkan sekali bisa mengaksesnya. Kemudian eh, ini sampun ya, yang bab terakhir ini ada sekitar lebih dari 200 halaman. Nah, ini penulisnya juga masuk semua Bapak Ibu. Jadi tentang penulis itu wajib dicantumkan di bagian akhir atau sebagai bagian akhir buku. Ini semua penulis ada. Nama editornya yang nggak ada. Karena editor hanya eh, melakukan penyempurnaan terhadap draft buku. Nah, ini contoh, contoh book chapter yang saya sampaikan sejak tadi malam. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tahu eh, format bukunya. Oke, kemudian saya lanjut ke slide saya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang namanya bunga rampai atau antologi. Saya mengelompokkan kalau bunga rampai atau antologi itu yang masuk ke dalam ranahnya baik yang sastra ataupun yang biasanya terdiri dari cerpen, dari pengalaman-pengalaman hidup, dari pengalaman-pengalaman lain yang memungkinkan untuk bisa dibuat atau misalnya menyusun satu topik umum misalnya seperti ini. Ini kami bersama dengan teman-teman penulis di Sahabat Pena Nusantara, kemudian nulis buku ini di grup Sahabat Pena kita. Di grup Sahabat Pena kita ini Bapak Ibu rutin nulis bunga rampai atau antologi. Biasanya kami menamakan antologi, tapi antologi itu kalau bunga rampai itu lebih dekat kepada sastra. Kalau antologi lebih dekat kepada non-fiksinya. Sehingga kami anggap sama karena memang proses penyusunan atau topik yang disusun biasanya pengalaman-pengalaman atau biografi-biografi atau topik-topik umum seperti ini judulnya moderasi beragama. Ini penulisnya lebih dari 15 orang kalau nggak salah, termasuk saya di dalamnya menyusun buku ini. Jadi untuk eh, daftar isinya Bapak Ibu hampir mirip dengan yang tadi, yang ilmiah tadi, tetapi kalau yang antologi atau bunga rampai itu kami buatnya dengan bentuk bagian.
bagian satu. Kami membuat pengelompokan-pengelompokan dari tulisan-tulisan yang masuk. Ini penyusunannya Bapak Ibu, satu orang 3 halaman. Itu maksimal sudah. Karena kalau penulisnya banyak, kemudian masing-masing penulis menulis lebih dari 5 halaman, itu bisa bengkak bukunya, bisa terlalu tebal. Sehingga disiasati hampir rata-rata kalau buku antologi atau buku bunga rampai itu disiasati setiap penulis minimal nulis 3 halaman. 3 halaman itu apa saja dari pendahuluan, dari isi sampai ke penutup. Bisa dibagi misalnya pendahuluan hanya 2 paragraf atau 3 paragraf atau setengah halaman. Kemudian isi bisa berisi misalnya 2 halaman atau 1,5 halaman disesuaikan dengan kebutuhan kajiannya. Kemudian baru di terakhir itu 1 paragraf atau 2 paragraf penutup. Baru di diakhiri dengan daftar pustaka. Jadi penyusunan ini juga ada daftar pustakanya kalau tidak salah. Sehingga Bapak Ibu bagian satu ini misalnya topiknya adalah fenomena praktek keberagaman di masyarakat. Sehingga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan fenomena praktek keberagaman di masyarakat itu jadikan satu, dikumpulkan jadikan satu. Berapa misalnya standarnya Pak masing-masing bagian? Sesuai dengan bagian-bagian yang memang relevan dengan topiknya. Misalnya ada 10, ada 5, ada 7. Contoh ini yang Ahmad Farudin ya, pesan dalam kultur dunia pesantren. Ini menjadi bagian dari fenomena praktek keberagaman masyarakat. Ini tugasnya editor nanti Bapak Ibu. Ini ada bentuk penulisan yang dikategorikan ke dalam book chapter tetapi namanya antologi atau bunga rampai. Ini tulisan saya, cerdas beragama di era 4.0. Karena ini tulis kalau nggak salah di tahun 2016 kalau nggak 15. Nah, ini yang berkaitan dengan fenomena semangat beragama dalam media sosial itu dimasukkan ke dalamnya ke bagian. Ini bukan bab tetapi bagian. Jadi bagian ini Bapak Ibu ada pengelompokan topik yang di dalamnya isinya adalah bagian-bagian dari topik atau kelompok topik itu. Berbeda kalau dengan bab. Kalau bab itu strukturnya runtun dari atas ke bawah itu runtun seperti segitiga. Tapi kalau yang ini tidak runtun. Yang runtun itu adalah bagian-bagian topiknya. Tetapi uh, isi dari kelompok uh, topik ini yang kemudian tidak sama, tidak runtun antara misalnya yang fenomena semangat belajar mengaji oleh orang dewasa ini kan nggak runtun sehingga hanya pembagian aja, pengelompokan aja. Berarti tulisan ini masuk ke dalam kelompok satu. Kemudian yang ini masuk ke dalam kelompok dua. Begitu juga yang ini masuk ke dalam kelompok tiga. Jadi yang yang antologi atau yang bunga rampai itu hampir rata-rata proses penyusunannya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Boleh enggak begini Pak diajukan? Tergantung dari kebutuhannya. Tapi kalau yang memungkinkan yang book chapter yang saya sampaikan tadi di awal. Tapi kalau ini bisa juga menjadi ajang pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ini juga banyak penerbit yang membuat proyek-proyek seperti ini. Karena tujuannya memang untuk pembelajaran. Tujuannya untuk menstimulus penulis-penulis pemula. Saya juga dulu Bapak Ibu berangkat dari menulis begini. Tulisan saya yang berbentuk antologi itu ada sekitar 10. Yang berbentuk book chapter itu ada kalau tidak salah 5. Jadi belajar dari situ. Sebelum menyusun buku solo atau buku mandiri, saya lebih banyak belajar menyusun book chapter atau antologi atau bunga rampai itu. Karena menstimulus menstimulus cara menulisnya, terus mengembangkan kosakata yang ada dalam topik-topik yang diberikan, sehingga memperkaya hazanah atau pengalaman dalam proses penyusunan bukunya Bapak Ibu. Jadi juga bisa nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu jika ada proyek-proyek begini diambil aja. Misalnya bayar 50.000 atau bayar 100.000. Itu paling tidak masing-masing penulis mendapatkan satu buku misalnya. Itu juga nggak masalah menjadi proses pembelajaran. Ini juga sama bagian 4 simbol beragama dalam penampilan, bagian 5
Ini ada 5 bagian. Penulisnya ini hampir kalau nggak salah 20-an lebih ya, 20 lebih dari berbagai profesi, dari berbagai kompetensi keilmuan, dari berbagai bidang. Ini masuk semua ke sini. Maka kalau penyusunannya begini tidak bisa dibuat bab per bab. Karena kalau bab per bab itu penyusunannya, sistematikanya terstruktur dengan baik. Mana yang bagian pendahuluan, mana yang bagian isi, mana bagian akhir. Tapi kalau ini menyesuaikan dengan kelompok-kelompoknya. Tapi kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang dibagi dengan bagian-bagian itu Bapak Ibu menjadi bagian dari topik moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu ya berkaitan dengan fenomena praktek keberagamannya, fenomena semangat beragama dalam media sosial. Kenapa misalnya kok ada 5, Pak? Ya itu pembatasan, tergantung dari kebutuhan bukunya. Mau dibuat 6 bagian juga boleh, mau dibuat 10 bagian juga boleh, tergantung dari kebutuhan penerbitan bukunya. Tapi kalau misalnya pengelola proyek penyusunan antologi atau book chapter ini membatasi, ya sudah. Berarti kita harus eh, mengikuti ketentuan dan aturan yang dibuat. Karena tidak mungkin misalnya kita nulis di luar bagian-bagian yang sudah ditentukan. Jadi kalau penulisannya begini, Bapak Ibu, topik-topik di masing-masing penulis itu dibebaskan. Jadi tidak ditentukan misalnya yang fenomena praktek keberagaman. Tim proyek biasanya tidak menentukan topik-topiknya, fenomena semangat belajar itu diserahkan kepada penulisnya semua, tetapi harus sesuai dengan bagian topiknya atau pengelompokannya. Jadi tidak boleh keluar dari misalnya di bagian 2 fenomena semangat beragama dalam media sosial. Itu kalau yang berkaitan dengan fenomena semangat beragama dalam media sosial apa saja? Misalnya seperti yang tulisan saya cerdas beragama atau yang punyanya Pak Ainun Naim ini Twitter dakwah dan mengemas pemikiran Cak Nur. Kemudian share tausiah secukupnya saja. Ini kan bagian-bagian dalam uh, apa semangat beragama di media sosial menyebarkan menyebarkan informasi-informasi penting berkaitan dengan aspek-aspek kemanfaatan beragama atau menguatkan moderasi beragamanya. Itu contoh saja Bapak Ibu yang antologi dan atau bunga rampai. Kemudian ini juga sama. Ini ditulis oleh para dosen, tetapi format penulisannya sama dengan bagian-bagian karena ini penyusunannya berdasarkan kepada pengalaman para pendidik ketika mengajar. Insya Allah ada guru juga di dalam buku ini. Kebetulan editornya ada tiga orang tim editor, termasuk saya di dalamnya menjadi tim editor. Buku ini masuk ke dalam bunga rampai atau antologi. Jadi kalau membedakan yang secara jelas itu memang dibentuk penyusunan bukunya. Misalnya kalau antologi atau bunga rampai itu penyusunannya menggunakan bagian-bagian. Kalau book chapter itu menggunakan bab. Ini contohnya, ini sama. Ini tidak ada bagian, tetapi langsung kepada topik penyusunannya, topik-topik tulisannya. Ini saat sang demonstran menjadi dosen, mengajar dengan hati. Ini pengalaman pendidik selama mengajar. Jadi ada yang guru, eh, mulai dari cita-citanya, mulai dari ngajar pertama kali, pengalaman menjadi dosen muda, kemudian pemotivasi motivasi mengajar, dosen selalu belajar. Misalnya. Ini topik-topik yang berkaitan dengan pengalaman. Ini masuk ke dalam ranah antologi atau bunga rampai. Tapi kalau book chapter itu berdasarkan kepada bab-bab dalam buku atau buku-buku yang diedit oleh penulisnya sendiri. Ini kalau yang bunga rampai. Kemudian Bapak Ibu, saya kasihkan contoh lagi terkait dengan book chapter ini. Misalnya di proyek-proyek yang sekarang banyak atau rame itu, contoh begini. Jadi saya seringkali mendapatkan tawaran seperti ini. Tawaran untuk nulis book chapter.
Kalau ini namanya book chapter. Contoh menulis book chapter, ini kolaborasi bersama nulis buku. Judulnya Pendidikan untuk Semua, menemukan solusi inklusif dalam lingkungan pembelajaran. Ada bab 1, pengenalan pendidikan, subbabnya 1, 2, 3, bab 2, subbabnya 1, 2, 3. Itu rata-rata memang konsisten atau apa proporsionalnya harus diatur. Jadi ini ada ketentuannya. Jadi biasanya Bapak Ibu, tim proyek itu sudah menentukan bab dan subbabnya. Sehingga penulis itu tinggal nyusun aja berdasarkan kepada ketentuan yang ada di dalamnya. Tetapi penulis misalnya diberikan kewenangan untuk mengubah, tetapi tidak secara signifikan. Misalnya menambahkan atau mengembangkan misalnya, dari sejarah perkembangan pendidikan eksklusif, misalnya menjadi sejarah atau fenomena dan sejarah perkembangan pendidikan inklusif, misalnya begitu. Jadi hal begitu dibolehkan biasanya dalam penulisan book chapter. Tapi prinsipnya tim proyek itu sudah menentukan ini. Sehingga ini menjadi batasan-batasan, menjadi pembatas bagi penulis ketika melakukan proses penyusunan bukunya. Sehingga tidak boleh misalnya penulis yang sudah memilih bab 1 misalnya, itu keluar dari koridor ini, keluar dari bab dan subbab ini. Dia harus tunduk dan patuh terhadap bab-bab ini. Dia menulis tentang pengertian pendidikan inklusif. Dia juga harus menulis tentang sejarah perkembangan pendidikan inklusif dan seterusnya. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Ini banyak sekali Bapak Ibu tawaran-tawaran untuk nulis chapter. Ini diambil saja atau Bapak Ibu dijadikan sebagai ladang untuk belajar. Sangat produktif dan sangat efektif sekali ketika kita mau memulai dari langkah-langkah menyusun book chapter untuk menuju menyusun buku mandiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mahir menyusun eh, buku di bab-bab di dalam buku atau di book chapter, maka insya Allah nulis buku mandiri sangat mudah sekali. Ini ketentuannya Bapak Ibu misalnya itu juga sudah diatur. Tidak boleh misalnya cek turnitinya lebih dari 20%. Itu mesti dikembalikan. Agar apa? Agar nanti ketika bab per bab dalam buku dikumpulkan jadi satu. Maka secara keseluruhan uh, similarity-nya itu bisa terdetek 20 atau di bawahnya 20. Sehingga penyusun atau proyek pada kegiatan penyusunan book chapter ini membatasi maksimal cek turnitin atau cek plagiarismnya itu adalah 20%. Ya Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 20%. Dicek dulu. Kenapa? Karena memang hari ini Bapak Ibu yang namanya buku, hampir semua buku diusahakan untuk bisa dicek turnitinya karena berkaitan dengan hak cipta atau berkaitan dengan citasinya. Kemudian yang kedua misalnya proses pengerjaannya naskah selama 2 minggu. Ini juga ditentukan. Untuk apa? Agar proses penerbitannya juga tidak lama-lama. Yang ditunggu satu orang tapi tidak selesai-selesai. Dibatasi. Jadi Bapak Ibu nulis nulis 2 minggu kalau 10 halaman kan cepat sekali lah. Ini pembatasan-pembatasan itu dalam rangka untuk agar buku yang ditulis bersama itu Bapak Ibu bisa sesuai dengan target penerbitannya, sesuai dengan buku yang dihasilkannya, mutu dan kualitasnya sesuai. Kemudian yang ketiga ada kontribusinya, ada 180.000 setiap penulis, sudah termasuk HAKI dan ISBN. Ini juga menjadi bagian dari yang konsistensi para penulis, komitmen penulisnya. Jumlah halaman juga dibatasi 12 sampai 15 halaman. Tidak termasuk daftar pustaka. Itu berarti bagian isinya saja. Jika Bapak Ibu bisa nulis babnya paling sedikit 12 halaman, paling banyak 15 halaman. Kalau terlalu sedikit juga kurang proporsional, kalau terlalu banyak juga nanti takut ketebalan. Itu juga diatur. Karena dengan biaya 180.000 itu Bapak Ibu sudah dihitung oleh kepala proyek ini bahwa dengan asumsi 12 halaman masing-masing penulis ada 10 bab berarti ada 120 halaman. Kalau di layout misalnya jadi 150 halaman. Kalau dicetak
paling tidak mencetak 20 eksemplar, 10 eksemplar dikasihkan kepada para penulisnya, yang yang 3 dikirim ke Perpusnas, yang 2 dikirim ke Perpusda, yang 5 disimpan atau menjadi dokumen. Itu sudah dihitung semua sampai kepada hal-hal yang detail. Daftar pustaka ini untuk agar konsisten dalam proses penyusunannya, menggunakan Harvard stylenya. Kan Bapak Ibu nyusunnya menggunakan Harvard. Saya menyarankan Bapak Ibu kalau nulis buku yang mencantumkan daftar pustaka, usahakan sudah menggunakan manajemen referensi. Di sini tidak diatur sudah. Jadi dalam penulisannya daftar pustakanya menggunakan manajemen referensi. Seharusnya diatur juga misalnya mendelay atau menggunakan Zotero atau menggunakan EndNote. Jadi manajemen referensi itu memudahkan editor dalam mengoreksi naskah yang ditulis termasuk kutipan-kutipan dan referensi-referensinya. Kemudian yang keenam, setiap bab hanya diisi oleh satu penulis, bukan dua penulis. Maka yang namanya book chapter itu Bapak Ibu, bab per babnya ditulis oleh penulisnya masing-masing. Kemudian ini ketentuan yang lain. Itu kalau yang bentuknya book chapter, Bapak Ibu. Ini penawaran-penawaran yang banyak sekali saya temui di grup-grup WA. Nah ini juga sama, masuk ke dalam bagian book chapter. Tetapi penyusunannya menggunakan bagian. Untuk ini bab per babnya. Dia tidak mencantumkan subbabnya. Berarti subbabnya dibebaskan atau subbabnya diserahkan kepada penulisnya. Jadi hanya fokus kepada bagian-bagian. Prinsipnya sama, tetapi ini berbeda dengan yang tadi di antologi yang saya sampaikan tadi, karena ini topiknya berkaitan dengan topik-topik yang mengacu kepada aspek-aspek ilmiah juga. Ini saya ambilkan dari beberapa grup WA saya, Bapak Ibu. Judulnya Metodologi Penelitian Akuntansi, bagian 1 sampai bagian 17, dengan topik-topik yang sudah disusun. Untuk isi dari bagian-bagian ini, bagian 1, bagian 2, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bisa bisa 3 subbab, bisa 3 subbagian, bisa 5 subbagian. Ini model saja, tapi ini juga masuk ke dalam kategori penyusunan book chapter. Kira-kira itu Bapak Ibu. Oh, yang terakhir saya ingin, yang terakhir izin Pak Ari ya, akses untuk book chapter Bapak Ibu. Ini di slide slide yang saya kirim ke peserta itu eh, ini di bagian akhir. Bapak Ibu, di mana misalnya mencari informasi selain di grup-grup WA, misalnya. Kalau di grup-grup WA mesti bayar. Bapak Ibu, saya berikan akses untuk yang di BRIN. Di BRIN itu Bapak Ibu hampir setiap tahun itu mesti ada proyek atau program terkait dengan penyusunan book chapter sesuai dengan bidang ilmu kalau di BRIN. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi dia punya anggaran, punya program akuisisi penerbitan buku. Nah ini aksesnya, Bapak Ibu silakan nanti bisa diakses melalui ini, penerbit.brin.go.id press. Saya contoh buka ya. Nanti Bapak bisa akses ini mulai dari info atau akses call for book chapternya atau ke contoh-contoh book chapter yang sudah terbit. Ini saya coba ke Jadi Bapak Ibu untuk yang pertama, yang informasi tentang call for book chapter. Bapak Ibu silakan bisa akses ke sini. Di sini banyak sekali, hampir setiap tahun program-program penyusunan buku itu selalu ada di BRIN. Jadi ini di BRIN itu mengeluarkan program Call for Book Chapters Bunga Rampai 2023. Ini topiknya ini, prediksi iklim untuk ketahanan pangan, teknologi dan kearifan lokal, pengelolaan sumber daya perikanan mengenai anemia.
Itu berdasarkan kepada bidang-bidang ilmu tertentu. Misalnya yang pertama adalah teknologi dan kearifan lokal. Ketentuannya ada di sini. Tim editornya juga sudah ada. Editornya. Jadi buku Bunga Rampai atau book chapter itu Bapak Ibu diterbitkan oleh BRIN. Ini editornya, ini pengantarnya. Jadi berbasis kepada apa yang disampaikan oleh informasi yang ada di sini. Termasuk ini ruang lingkupnya. Bapak Ibu kalau nulis buku di BRIN, maka patuhi atau dibaca ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya di topik tentang teknologi dan kearifan lokal ini ada dampak perubahan iklim, teknologi adaptasi perubahan iklim, kearifan lokal, dan seterusnya. Kemudian manfaatnya Bapak Ibu, kalau di BRIN itu ada anggarannya. Jadi Bapak Ibu nulis book chapter di BRIN itu diberikan reward. Kalau di sini tercantum mendapatkan insentif maksimal 20 juta per buku untuk seluruh tim editor dan penulis. Kalau penulisnya ada 10, editornya ada 3, berarti 20 juta dibagi 13. Atau disesuaikan dengan kesepakatan atau ketentuan yang ada di BRIN. Sehingga kalau Bapak Ibu pengen nulis book chapter dengan ada rewardnya misalnya, maka nulis book chapter di BRIN. Sangat banyak sekali. Silakan bisa mengakses di BRIN ini. Kebetulan saya sebagai tim reviewer juga di penelaahan buku. Ini manfaat yang lainnya, setiap penulis itu ada DOI-nya atau DOI-nya. Bukunya ber-ISBN, kemudian bukunya di open access kan. Jadi Bapak Ibu kalau di BRIN itu, kalau Bapak Ibu pengen punya buku atau e-book gratis, download, bisa akses ke BRIN. Jadi semua buku-buku BRIN itu Bapak Ibu di open access kan. Open access itu semua masyarakat atau semua pembaca bisa mendownload bukunya. Mulai dari covernya sampai eh, cover belakangnya. Jadi di BRIN sudah dibuka seluas-luasnya. Ini ketentuan naskahnya, naskah berbahasa Indonesia. Belum pernah diterbitkan. Panjang naskah 6.000 sampai 7.000 kata ini dipahami atau dipenuhi sebagai syarat agar bisa diterima di eh, BRIN dalam penyusunan book chapternya. Menggunakan Microsoft Word, Times New Roman 12 spasi 1,5. Ini komplit jelas. 4 mengikuti format penulisan penerbit BRIN. Jadi kalau Bapak Ibu mau nulis buku, book chapter yang mengikuti programnya BRIN, maka ketentuannya sudah dibuat di BRIN. Mohon menggunakan template dalam bab book chapternya ada di sini. Kemudian pengutipannya menggunakan EPE versi 7. Panduannya ada di sini. Jadi sangat lengkap sekali. Sehingga penulis tinggal menyusun saja teknisnya dan kontennya. Sumber gambar, foto, tabel, diagram harus jelas dan bebas copyright. Jadi kalau Bapak Ibu nulis buku, baik di book chapter ataupun buku-buku yang lain, gambar-gambar itu harus bebas dari copyright atau tidak ada hak cipta penulisnya. Naskah harus bebas dari plagiasi. Dan di BRIN juga sudah, kalau di BRIN itu Bapak Ibu cek plagiasinya maksimal 8%. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ikut program ini, maka usahakan cek Turnitin-nya itu di bawah 8%. Ini ada tanggalnya, itu sudah lewat. Karena setiap tahun BRIN mengeluarkan kebijakan penerimaan atau akuisisi atau melakukan program-program call for book chapter. Ini yang perikanan, ketentuannya sama. Ini yang penyakit telur, faktor nyamuk, dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ini yang katalognya BRIN Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya buku banyak, yang bisa di-download gratis, free, itu di BRIN. Penerbit BRIN, penerbit.brin.go.id. Langsung klik katalog aja. Di katalog itu ada banyak buku-buku yang di-open access kan. Mulai dari buku-buku umum, buku-buku sosial, buku-buku saintek, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini.
Bapak Ibu kalau pengen tahu buku-bukunya BRIN bisa dicek di katalognya. Ini sekitar 499 halaman. Berarti sekitar 4 ribuan buku yang sudah di open access kan oleh BRIN. Bapak Ibu tinggal klik aja misalnya mau mendownload buku ini. Pohon Program Kerja K3, Konsep Perencanaan, Penerapan, dan Evaluasi. Tinggal klik aja. Diklik, kemudian Bapak Ibu bisa cek doi-nya. Bapak Ibu bisa langsung ke, nggak ada downloadnya ini. Ke download. Oh, download data. Oke, nggak bisa di-download, nggak muncul. Ya ini misalnya. Nah ini. Jadi di bawahnya sudah ada tulisan download. Langsung aja klik download PDF. Sehingga langsung terdownload dengan sendirinya Bapak Ibu. Sehingga tidak usah repot-repot mencari buku-buku digital yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tinggal di-download, baru dibaca, atau boleh juga misalnya di-print, ini juga bisa di-print. Bisa menjadi referensi-referensi ketika Bapak Ibu mau nulis buku. Kira-kira itu Bapak Ibu, oke, untuk ini hasil downloadnya. Ini saya tadi download ini ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ari sambil kita nanti bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Waalaikumsalam dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Bapak Dr. Hayat MSI yang sangat luar biasa. Semoga setelah paparan materi dari Bapak Hayat tadi bisa membuat Bapak Ibu menjadi termotivasi untuk mulai menulis book chapter sehingga bisa menghasilkan karya nyata dari Bapak Ibu sendiri seperti moto kami di Guru Cendekia yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dimatikan dulu share screen-nya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom meeting atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom seperti itu. Baik, di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Mariati. Cara buat outlet tulisannya, Pak, bagaimana seperti itu? Silahkan Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi. Bagaimana Pak? Cara buat outlet tulisan. Cara buat outline tulisan. Iya. Suaranya Pak, mohon maaf. Jadi kalau buat outline tulisan itu kan sebenarnya kerangka, Bu. Jadi biasanya kalau ada timnya, ya dirapatkan dengan timnya. Misalnya contoh mau nulis tentang book chapter pendidikan masa kini misalnya. Maka nanti dibuat aja judulnya pendidikan masa kini. Kemudian bab satu kira-kira eh, filosofi pendidikan. Jadi untuk outline itu sekali lagi outline itu adalah kerangka, kerangka dalam penulisan book chapter. Maka kalau bicara kerangka harus dipastikan fondasinya apa, kemudian pilarnya apa, kemudian atapnya bagaimana. Itu diatur, disepakati. Biasanya kalau saya mau buat proyek misalnya penyusunan book chapter, saya biasanya ngajak teman atau kolega untuk diskusi. Contoh misalnya metode penelitian mix method. Maka yang menjadi bagian dari metode penelitian mix method itu apa saja? Misalnya contoh pengertian metode penelitian mix method. Subbabnya apa saja? Pada bab satu pengertian
penelitian mixed method. Yang pertama misalnya filosofinya, yang kedua landasan teorinya, yang ketiga misalnya perkembangan metode penelitian hari ini misalnya. Yang keempat eh, apa perbandingan antara metode penelitian mixed method dengan metode penelitian yang lain. Begitu aja. Jadi memang kita harus banyak memanfaatkan referensi yang ada, Ibu. Contoh, mau nulis tentang buku sejarah, maka kita harus tahu komponen-komponen dalam buku sejarah itu apa saja. Atau bisa juga dengan melakukan apa? Melakukan penyesuaian atau dari berbagai buku yang ada. Jadi bicara pendidikan itu kan banyak dari berbagai perspektif misalnya. Maka kalau misalnya Bapak Ibu membuat membuat topik atau judul buku eh, pendidikan dalam perspektif makro dan mikro, maka yang disusun di outline itu adalah perspektif-perspektif pendidikan, mulai dari perspektif pendidikan makro sampai ke mikro, itu dimasukkan semuanya. Atau nulis pengantar tentang pengantar ilmu akuntansi, bagian-bagian yang dikategorikan masuk ke dalam ilmu akuntansi itu dimasukkan ke dalamnya. Tetapi prinsipnya menyesuaikan dengan kebutuhan buku. Di buku ini butuh berapa bab. Di buku ini bab-bab apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan. Sehingga tidak semua dimasukkan. Itu berdasarkan kepada asas kebutuhan dalam buku. Asas kebutuhan dalam buku itu mempertimbangkan satu, misalnya konten. Yang kedua, misalnya biaya. Yang ketiga, misalnya pembaca atau penulis. Sehingga bisa tahu kalau penulisnya ada 10 atau memperkirakan bahwa buku ini bisa ditulis oleh 10 orang, maka ya sudah buat 10 bab. Atau kalau perkiraan penulisnya belum bisa dipastikan, sehingga bisa hanya membuat topik-topiknya saja juga bisa. Misalnya topiknya ada 11, maka sudah bisa dipastikan penulis book chapter ini adalah 11. Jadi bisa mengadopsi, Bu. Bisa mengadopsi dari buku-buku yang sudah ada, yang memiliki relevansi topik misalnya. Atau dari berbagai kumpulan referensi-referensi yang sesuai dengan topik yang mau dibuat. Ada 5 buku misalnya nih, judulnya hampir sama atau mirip lah. Maka diambil bagian-bagian yang kira-kira relevan dengan topik yang Bapak Ibu buat untuk menjadi book chapter. Sangat mudah sekali, Bu. Jadi di sana biasanya di buku-buku yang sudah ada itu kan tersusun semua itu. Oh, bab satu apa, bab dua apa. Oh, di buku yang lain bab satu apa, bab dua apa. Kita bisa mengadopsi dari buku-buku itu yang kira-kira dibutuhkan dalam topik buku yang kita mau buat ini, itu kira-kira apa saja isinya. Sehingga memastikan bahwa outline itu menjadi pondasi dasar dalam penyusunan book chapter. Kalau di outline itu ada kekeliruan atau kesalahan, itu bisa fatal, Bu. Maka di di dalam outline itu harus sudah fix semuanya. Kalau sudah fix, baru nanti ditawarkan. Jadi kalau belum fix, pastikan bisa dikaji kembali. Kira-kira mana yang perlu dimasukkan, mana yang perlu dikeluarkan. Yang prinsip kebutuhan terhadap buku itu yang menjadi penghitungan, yang menjadi kalkulasi dari ketua proyeknya, dari topiknya, dari biayanya, dari segmentasinya, pembaca ataupun penulisnya. Kalau misalnya topiknya pendidikan, maka segmentasi penulis dan pembacanya adalah guru atau dosen. Kalau misalnya topiknya adalah pendidikan bahasa Inggris, maka segmentasi pembaca dan penulisnya adalah dosen atau guru yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan bahasa Inggris. Kan begitu. Sehingga itu perlu dikalkulasi juga. Sehingga memastikan bahwa semua topik-topik yang disusun ini tercapai keterisian dari penulisnya. Kira-kira itu Ibu untuk membuat outline. Banyak cara, bisa dari beberapa topik, dari beberapa buku, dari eh, kerangka-kerangka yang mungkin Ibu bisa buat atau bisa mengadopsi dari salah satu buku misalnya
dalam proses penyusunannya. Itu Ibu, Baik, terima kasih Pak yang atas yang di tanggapannya dari pertanyaan dari Ibu Mariati tadi. Kemudian satu lagi Pak mungkin ada di kolom chat dari Ibu atau Bapak Sukma untuk mengadopsi dari buku kita buat para frase atau tidak, atau misal kita mempunyai materi ajar kita tuangkan ke dalam book chapter, apakah bisa? Seperti itu pertanyaannya Pak. kalau isinya kalau isinya jadi yang dimaksud dengan tadi mengadopsi itu topik-topiknya Pak. Kan membuat outline. Outline itu kan kerangka. Buat outline misalnya judulnya apa, bab satu, topiknya apa, kemudian sebabnya apa saja. Itu mengadopsi aja. Mengadopsi itu boleh sama, boleh diubah, atau boleh dikembangkan, atau boleh divariasi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau isi itu saya menyarankan dalam proses penyusunannya itu paling tidak fondasi awalnya adalah pikiran-pikiran orisinil penulisnya, Pak. Jadi tidak hanya sekedar misalnya memparafrase dari buku yang sudah ada atau mengambil sebagian dari buku yang sudah terbit. Itu kalau parafrasenya tidak tepat, itu bisa berubah maknanya atau bisa berubah substansinya. Maka kalau dalam proses penyusunannya usahakan yang pertama tulis dengan eh, bahasa sendiri atau dengan gaya bahasa sendiri. Yang kedua, nulis secara bebas. Jadi nulis bebas itu menuangkan ide dan gagasan-gagasan kita sendiri. Kemudian nanti baru kutipan-kutipan itu menjadi bagian pendukung sehingga buku bab yang kita tulis itu nilai originalitasnya tinggi karena sesuai dengan ketentuan dalam proses penyusunan book chapter termasuk salah satunya di BRIN itu Bapak Ibu harus mengedepankan prinsip-prinsip pikiran original penulisnya. Karena di situ ada ketentuan cek plagiarism, ada ketentuan naskah atau bab atau topik yang ditulis harus original. Sehingga kalau boleh saya menyarankan ketika nulis book chapter, fondasi awal yang harus dikuatkan adalah penyusunan berdasarkan pikiran-pikiran original penulisnya. Jadi menuangkan dulu semua ide dan gagasan kita tentang bab yang menjadi tugas kita untuk ditulis. Dituangkan dulu semuanya, kalau sudah habis baru nanti diikuti atau disertakan dengan kutipan-kutipan. Kutipan-kutipan itulah yang kemudian bisa diparafrase. Parafrase itu sebenarnya kan masuk ke dalam kategori pengutipan tidak langsung, Pak. Kalau bicara pengutipan tidak langsung, maka secara substansi sebenarnya mengutip dari buku yang ada, tetapi tidak menghilangkan substansinya. Misalnya substansinya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu pendidikan yang bermuara dari nilai-nilai moral dan hati nurani. Maka boleh dikembangkan uh, muara dari pendidikan karakter itu hati nurani. Hati nurani itu seperti apa? Atau dari moral. Moral itu bagaimana dan seterusnya. Itu boleh dikembangkan, dinarasikan kembali, atau ditulis kembali, atau dibahasakan kembali, atau dibuat dengan pengembangan-pengembangan dari kutipan yang sudah ada. Jadi parafrase itu hari ini memang menjadi sesuatu yang diharapkan dalam beberapa tulisan, tidak hanya pada buku tetapi juga pada artikel, pada karya-karya ilmiah. Itu Pak, jadi dalam penulisannya kalau boleh saya menyarankan pikiran dan gagasan kita yang ditanamkan sejak awal. Kemudian untuk parafrasenya, untuk kutipan-kutipannya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pada gagasan dan ide yang sudah kita tuangkan dalam bab per bab di book chapter. Karena itu Pak Sukma atau Bu Sukma ya, Gih. itu Pak Ari ya. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Dan terima kasih juga untuk pemaparan materinya yang sangat lengkap dan luar biasa pada malam hari ini. Silakan jika
Memang tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu juga. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu masih bisa bertanya dan juga berdiskusi melalui WA Group karena pertemuan kita masih 2 hari lagi Bapak Ibu melalui diskusi interaktif melalui WA Group. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber kami melalui WA Group seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi terkendala sinyal dan tidak bisa mengikuti Zoom meeting secara penuh, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena rekaman dari kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini akan kami share melalui WA grupnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin ingatkan berkaitan dengan fasilitas, yaitu e-sertifikat, laporan pengembangan diri, presensi dan lain-lain. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami share melalui WA Group 1 hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Senin depan seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Hayat MSI atas materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu serta Diklat dari Guru Cidikia yang sudah sangat antusias dan luar biasa semangatnya untuk mengikuti dan menambah ilmu dan berdiskusi bersama dalam Zoom meeting 2 malam terakhir ini. Akhir kata, saya ingin ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian selama Zoom meeting. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.